Tiga. Assalamualaikum. Terima Khairatul Nisa. Khairatul Nisa. Semangat istiqomah. Iya. Jadi nggak enak nih di shoot sama Siapa? sama salam. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Danau Abu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa hdina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, ini kan karena ada yang mau pulang, masa pulang aja nggak ada doa kafaratul majlis kan gitu. Terus kalau cuma main doang kesini nggak ada saya sih bisa, tapi kalau ada saya kayaknya kalau nggak penutupan dulu nggak enak. Jadi ini kan Likonya volunteer. Terima kasih ibu-ibu semua. Coba tadi yel-yelnya masih ingat nggak? Khairatul Nisa. Semangat istiqomah. Makasih ibu-ibu udah keluar dari zona aman. Kira-kira bidadari. Udah keluar dari zona aman yang pertama. Yang kedua aku udah jadi diri sendiri. Biasanya kalau di pengajian saya isi volunteer Riko kan dalam keadaan rapi, malu-malu, ya ustazah, mari ustazah mau makan apa. Sekarang keluar semua jeroan-jeroannya. Belum baru setengah hari sudah kelihatan semua. Alhamdulillah sebenarnya kalau pengurus pengajian itu yang diperlukan. Cuman saya mau tanyanya begini, kok seperti ini aja pengajiannya bisa jalan ya? Itu berarti hebat. Hebat banget, Luar biasa keren. Ya, itu luar biasa. Itu berarti hebat. Karena ibu-ibu di sini ternyata orangnya tuh memiliki pemikiran-pemikiran sendiri. Pokoknya saya mau ini sekarang, pokoknya nanti saya mau itu, pokoknya saya mau ini, saya mau itu. Makanya mungkin itu adalah motornya Khairatul Nisa. Mungkin idenya banyak, visi misinya banyak. Tapi hebat, dengan orang yang punya visi misi sendiri bisa jalan organisasi, itu berarti hebat. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya kita tadi main relaksasi biasa. Enak nggak Bu dikali? Enak banget. Udah lama nggak kali kan? Ada yang baru pertama kali kakinya nginjek kali seumur hidup. Nginjak. Ustazah ajak ke Sungai Musi apa? Kalau itu saya juga takut ya. Iya. Dalam banget. Ntar ada buayanya kok. Jadi sekarang itu katanya banyak orang yang emosionalnya jadi banyak terganggu, fisiknya banyak terganggu karena kurang keluar rumah. Kurang piknik bagian ini nggak kasih piknik. Kurang healing. Ibu-ibu, kita ini manusia ciptaan Allah. Jadi harusnya kita hidup itu seperti manusia yang dulu-dulu itu loh. Di dalam rumahnya ada, di luar rumahnya ada. Dan berapa banyak sekarang manusia yang sekarang itu jadi gampang menyerah, bukan bilang di sini. Atau anak-anak kita mungkin jadi gampang menyerah, takut, jijian apa? Karena nggak pernah keluar rumah. Dan berapa banyak ibu-ibu di sini itu jadi pemberani dan lain sebagainya karena dulunya raja kampung. Ratu kampung, jatuh main ke sawah. Jadi kita biasa dengan tantangan. Tapi kalau di dalam tembok terus, jalannya rata terus, terlindungi terus, akhirnya kita menjadi seseorang yang nggak punya nyali yang besar. Makanya kalau orang bilang saya bela Palestina, kata orang Palestina,
Gak usah ke Palestina deh Bu, doain aja sama sumbangannya kan gitu. Karena fisik kita itu tidak sekuat fisik orang Palestina. Ibu pernah ya, saya itu waktu masih lebih muda daripada ini jalan di kota tua Palestina itu. Terus ada orang Palestina ya, seorang pemuda Palestina yang biasa dekat sama Ustadz Arifin. Dia ngomong gini sama saya, karena kalau kota tua itu jalanannya berbatu kayak gini, ya, agak licin. Terus karena Masjidil Aqsa itu di puncak bukit, jadi kita menanjak. Ada yang bisa lewat tangga-tangga, ada yang kayak lurus gitu. Kan saya diajakin tuh muter gitu. Rumah-rumah mereka tuh ada yang naik tangga-tangga gitu. Ngos-ngosan kan saya. Dulu badan saya belum begini. Makan asal-asalan, gak olahraga dan lain sebagainya. Terus dia bilang kayak gini, kamu umur berapa? Kamu nenek-nenek. Kamu lihat tuh anak kecil itu jalan ya. Jadi maksud saya adalah kalau kita mau membicarakan misalnya kebangkitan umat, semangat dan lain sebagainya, itu semua harus dijaga. Otaknya dijaga, imannya dijaga, fisiknya dijaga. Rasulullah SAW dan para sahabat itu semuanya fisiknya terjaga. Fisiknya terjaga. Mereka itu luar biasa. Ibunda Aisyah sudah tua saja masih juga terjaga, otaknya terjaga, fisiknya terjaga. Ibunda Khadijah itu Bu nikah sama Rasulullah umur berapa Bu? Ini kan semuanya aktivis. Jadi saya harus semangatnya tuh harus ada. Kalau aktivis itu semangatnya harus ada. Umurnya berapa? 40. Nikah sama Rasulullah umur 40. Rasulullah umur 25, masih ngelahirin Ibunda Khadijah. Masih anaknya berapa? 6. Anaknya berapa? Dengan Rasulullah, Ibunda Khadijah dengan Rasulullah anaknya berapa? Coba browsing. 5, 6 apa 7? Yang 6 mana? 6. Yang 5. Yang 7. Coba browsing. Anak Rasulullah dengan Ibunda Khadijah berapa? 7 meninggal 1. Siapa namanya? Dia meninggal juga tetap anak, coy. Coba di browsing, coba handphonenya. Anak Rasulullah dengan Ibunda Khadijah berapa? Ibunda Khadijah itu menikah umur 40 tahun. Iya, nggak apa-apa. Kayak umur kamu. 7. 6. Zainab ya, ya. 3 laki-laki. Iya, 4 perempuan, 2 laki-laki. Waduh. Yang satu anak laki-lakinya dari Halimatus, mohon maaf bukan Halimatus Sadir. Siapa namanya? Yang budak bukan Maria Al-Qibti. Dari Maria Al-Qibti. Bu, sering-sering trekking. Oh, ada anak selain sama. Jadi salah satu tips menjaga otak kita itu terus bekerja adalah sering ke alam. Ibunda Khadijah, bayangin 40 tahun masih ngelahirin 6 anak. Gimana Bu? Nggak ada disusuin. Sampai pernah suatu saat itu Ibunda Khadijah itu Ra, 3 lagi, Ra. susunya itu nggak keluar, yang keluar darah. Saking makanannya itu menipis gitu. Jadi Islam itu bisa bagus karena Rasulullah itu didampingi dengan perempuan yang demikian. Saya kalau mikir gitu ya, ibu sekarang aja umur 40 tahun saya bilang mau punya anak lagi enggak? Aduh ya Allah udah pada berdoa. Itu gak cuma 1, 6. Meninggalnya di umur Ibunda Khadijah itu kan menikah 40 tahun. Rasulullah SAW dakwah di Mekah sekitar 13 tahun. Berarti umurnya Rasulullah itu kan berapa? 6.
bukan Rasulullah, Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah. Jadi intinya ibu-ibu, Bu, aktivis dakwah 65. Intinya ibu-ibu, aktivis dakwah itu harus kuat mental, kuat fisik, kuat otaknya, visi misinya. Harus kita tuh semuanya itu punya kepentingan kita masing-masing. Kita punya keperluan kita masing-masing. Tapi kalau kita udah bersatu, itu yang dipegang itu adalah kepentingan bersama. Semua harus dirembukan, semua harus bisa tenang, semua harus bisa ada yang mendengarkan, ada yang didengarkan. Gak akan bisa organisasi ini jalan kalau semua orang yang mau didengerin terus, atau orang dia nggak mau dengerin. Jadi semuanya itu harus kompak. Semuanya harus kompak. Fisik kita harus bagus, otak kita harus bagus, hati kita harus bagus. Jadi ibu itu harus seimbang, dijaga keseimbangan yang 3 itu. Karena kan kita baru kenal nih, yang dulu-dulu kita belum kenal, yang sekarang kita baru kenal. Maka saya luar biasa, kita kasih tepuk tangan buat kita semua. Dengan kita yang seperti ini, Majelis Ta'lim Saratunisa bisa berjalan berapa tahun, Mbak? 2 dekade. 2 dekade lebih. 2 tahun. Masya Allah. Jadi kalau kita jaga badan, niatkan untuk Allah. Kalau kita belajar terus, niatkan untuk Allah. Kalau kita olahraga, niatkan untuk Allah. Karena umat ini butuh seorang yang fisiknya bagus, kesehatannya bagus, otaknya bagus, semangatnya bagus. Karena musuh kita itu, Bu, orang mana? Orang mana penguasanya sekarang? Bukan yang sekarang ini, mereka. Masjidil Aqsa itu nggak akan bisa menang kalau kita nggak punya senjata itu semua. Nah, kita sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai ibu, kita contohkan kepada anak kita bahwa kita memiliki kekuatan, semangat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Ada yang mau tadi dari hikmah dari permainan, monggo silakan. Kembali ya, kali. Majulah testimoni 1 lah, yuk. Mima, testimoni. Nanti oh Manuning biasanya nih juru bicara. Manuning, Kalau nggak ada, biar kita tutup. Manuning, ayo. Tadi ada yang mau nanya. Tidak dari gelas Oh iya, sampai merah matanya. Hikmah gelas bocor. Apakah itu rahasianya? Katanya bocorannya dari Manuning. Ya, hikmah gelas bocor itu sebenarnya hanya permainan aja ya, Bu ya. Maksudnya apa ya? Maksudnya kita jangan mempergunakan otot aja kita tuh. Kadang gini loh. Jadi begini ya. Ibu sering nggak gini ya? Kalau kita tuh sering diingetin sama suami kita biasanya. Udah tenang dulu, biar bisa Pikir. Ya, jadi kita tuh kadang-kadang tuh lupa kalau Allah tuh karuniakan kita tuh otak. Bedanya kita sama makhluk yang lain itu adalah kita punya otak, punya akal, punya perasaan. Jadi kalau misalnya tadi tuh kita udah bawa gelas bocor, bolak-balik bocor, kan diem dulu aturan kan? Kita pakai otot aja bolak-balik bocor. Kalau kita mau diem, mau mikir, tenang dulu, insya Allah ada jalan keluarnya. Oh ini bocor, saya harus apa ya? Berarti harus saya tambal dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi kalau mungkin di rumah tangga kita atau di organisasi ini ada yang nggak nyambung, coba tenang dulu. Jangan semuanya ngomong, ya. Diem dulu, tenang dulu, cari solusinya sama-sama. Jadi itu sebenarnya hikmahnya. Ada lagi yang mau nanya? Jadi Bu, begitu ya. Jadi itu permainan, tapi menggambarkan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah mau all out. Saya juga tadi all out. Kapan lagi ngeliat saya pakai baju berenang muslimah ya?
Ya. Mana lagi lihat kita stres kayak gini kan? Kalau udah pakai kerudung gini udah beda. Di kali tadi, masya Allah, ya kita bisa teriak-teriak, kita bisa luar biasa, jadi keluar semuanya. Jadi energi negatifnya semuanya keluar. Insya Allah nanti yang capek, yang apa tidur di rumah, nanti besok insya Allah pasti lebih fresh. Ya, insya Allah lebih fresh karena kita bergabung dengan alam. Apalagi tadi yang nyeker, siapa yang nyeker? Masya Allah, itu groundingnya banget. Ya bukan hanya di rumput, tapi juga Menyala kaki. di batu, di pasir, ya. Enggak, itu dia refleksi langsung. Nggak perlu pijit lagi. Langsung enteng kan kaki. Jadi begitu ya. Mungkin ada penutupan dari Ibu Ketua, silakan. Silakan Bu Ketua. Bu Ketua ngerem sendiri ya, kita nggak usah ngikutin. Iya, nggak usah pakai refleks. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya, ini suasana yang berbeda ini kayaknya memang perlu nih healing ya, kata orang healing. Dan tempatnya Masya Allah disediakan oleh ustazah kita sendiri loh gitu. Jadi kita dari kita untuk kita banget. Jadi ini sesuai banget ya Insya Allah dengan maksud dan tujuan kita dari awal untuk mengadakan Liko Volunteers ini. Dan ustazah juga udah saya kasih tahu dari awal, makanya mungkin beliau juga memfasilitasi kita untuk bisa mencapai tujuan kita semula, yaitu menciptakan keakraban, bonding, kedekatan, baik fisik maupun hati gitu, supaya kita lebih kompak dalam menjalankan roda dakwah ini gitu. Karena tanpa ikatan hati itu kayaknya sulit untuk kita merasa bersama. Jadi dan tadi itu bersamaan yang benar-benar dan tadi itu benar-benar kebersamaannya itu itu yang saya juga dari dulu pengen. Kita juga rela juga udah pernah dulu ya saya, tapi bukan dengan rombongan yang ini gitu, yang sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, memang secara berkala mungkin ini diperlukan karena nih saat-saat seperti ini kita tuh bener lepas dari tugas, lepas dari ini mesti kerjain itu ya, nyuting atau enggak MC. Jadi ini bener kita kayak main-main, tapi main-main yang berfaedah gitu, yang bisa menguatkan hati, menambah kedekatan. Ya itu sih kalau saya lebih ke situ aja sih. Makanya saya jujur kan nggak ikut karena faktor tapi udah pernah ikut dulu ya, yang masa muda ikut yang kayak gitu. Emang kita jadi tahu teman kita emosinya gimana pada saat stres, pada saat itu. Nah kita tahu dan kita memahami satu sama lain di situ hikmahnya. Ya udah gitu aja sih. Kalau semoga acara ini kiper ya. Semoga acara ini bisa menguatkan akidah kita, bonding kita untuk terus berjalan di roda dakwah. Apapun yang terjadi kompak kata ustazah. Istiqomah. Ente khairatul nisa. Semangat istiqomah. Baik, terima kasih. Saya mewakili ayah saya, Bapak Ansori Abdul Jabar. Tadi ada tim, ada Mas Heru, terus ada adik-adik kita santri. Kami mengucapkan mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah nih Mas Heru. Ini Mas Heru kenal saya dari sebelum nikah. Jadi kalau manggil saya Nuri. Karena sebelum nikah, saya juga sempat kaget waktu kemarin dampingin kan, karena udah jarang yang manggil saya namanya Nuri gitu. Mas Heru memang kenal saya dari masih sebelum ketemu dengan Ustaz Arifin Nugroho. Jadi Masya Allah ini anaknya juga sudah pada kuliah semua Mas Heru. Jadi udah lama ikut di Dawah Aulia juga. Ini ada Ayah Ansori, ada teman-teman santri tadi. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata, ucapan, perilaku, atau mungkin ada yang kurang-kurang, sambelnya kepedesan, airnya kepanasan dan lain sebagainya. Cukup semua. Kurang banyak. Kopinya tolong foto katanya. Kalau ada yang mau foto, ambil datanya ke Mas Heru, monggo silakan. Kita Google Drive aja ya. Ada Google Drive-nya ya Mas Heru ya? Nah, nanti dikirimin Google Drive-nya, insya Allah bisa dipilih, bisa masukin ke grup. Mudah-mudahan yang
sedikit ini bermanfaat. Ayo mau snacknya masih disiapkan. Nanti kalau mau bawa snack, terus kapan-kapan kalau mau mampir juga ke Pondok Aulia juga ada, silahkan ya. Di situ kita mau bikin pengajian di sebelah sana juga bisa, biar tahu tempatnya teman-teman santri, cuma 20 orang, dan insya Allah ayah mau bikin tempat untuk khusus bapak-bapak dan ibu-ibu atau adik-adik yang mau mencoba menjadi santri, jadi bisa masuk harian ya. Iya ya, jadi sehari, 2 hari, 3 hari monggo silahkan. Begitu. Teh sama kopinya bisa dibawa itu kan? Ada kopinya bisa dibawa, makanya saya bilang ada lagi. karena ada ya 150.000 begini. Jadi alhamdulillah ya Robil. Ustazah ada lagi. Ada lagi kopinya. Kopinya ada lagi ayah. Masya Allah. Memang ayah saya ini kalau kata Umi bukan manusia tapi malaikat. Saya aja kadang-kadang anaknya bilang, ini untungnya dari mana ya? Hah? Palembang. Apa lagi Palembang? Iya, Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi terima kasih. Kalau ada mungkin teman-teman yang mau dibawa ke sini, monggo silakan. Nanti minta nomor telepon adik saya, Fatih dari Mbak Rina atau Mbak Nurul. Namamu ada aliasnya kan? Nurul atau Rina? Baik, kita sama-sama tutup. Ayo mau baca doa. Abang Nuri ya. Tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairatun nisa. Semangat istiqomah. Baru Bidadari. Sorry. Belakang pengikut mana nih? Mbak Nuri, mana spanduknya? Ibu-ibu dadah. Aku agak trauma nih Mbak. Iya, beda kostumnya kita. Kostum air, kostum air. Udah siap berenang ya? Selamat datang. Iya kemana? Jadi aku mati angin deh. Tiga ditinggal. Air pandan Pak. Serai pandan. Ini sudah manis. Ibu-ibunya semua. Alhamdulillah. Itu sotonya. Panas. Enggak itunya enggak ada. Saya ibu mumpung sotonya panas ya. Aku enggak terlalu rindu mertua. Dikit-dikit banget ya dia. Apa dia? Kenapa enggak diajak? Nah, itu apa sendiri kan? Apa sendiri aku ini apa kan? Iya,